kita akan belajar sebuah tema yaitu Hosana atau salibkan dia. Mari kita membaca dua bagian firman Tuhan. Dari Matius 21 ayat 6 sampai 9, kemudian dari Lukas pasal 23 ayat 18 sampai 21. Kita baca bersama-sama dari Matius 21 ayat 6 sampai ke 9. 1, 2, 3. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Bagian kedua adalah dari Injil Lukas 23 ayat 18 hingga 21. Mari kita membaca bersama-sama. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kalau boleh pilih, saudara termasuk yang mana? Hosana atau salibkanlah dia? Suatu kali ada cerita, konon katanya ada dua orang Kristen lagi terdampar di gurun Sahara. Kedua orang itu bernama Paul dan Peter, orang Kristen. Mereka terdampar, kehausan, kelaparan, dan sungguh-sungguh rasanya setengah mati. Berjalan tiba-tiba mereka melihat ada sumber air, senang sekali. Bukan saja ada sumber air, tidak jauh dari sumber air itu mereka melihat ada sebuah masjid. Lalu Peter berkata kepada Paul, Peter bilang, kita harus pura-pura jadi orang Muslim. Supaya bisa dapat makan dan minum. Dilayani dengan baik. Lalu Paul mengatakan, aku gak mau Ya terserah kamu, kata Peter. Aku akan mengubah nama saya jadi Muhammad. Paul mengatakan, aku tetap nama Paul. Lalu mereka berjalan menuju masjid itu, disambut oleh seorang imam. Imam senang sekali bertemu dengan mereka, bicaranya baik dan ramah. Lalu bertanya nama mereka. Peter mengatakan, nama saya Muhammad. Dan Paul mengatakan, nama saya Paul. Oke, setelah kenalan kemudian sang imam memanggil pembantunya. Oneng. Oneng di sini. Oneng. Tolong ambilkan makanan dan minuman sebanyak-banyaknya yang paling-paling enak. Kasihkan sama Paul. Kaget si Peter. Si Peter jangan. Si Peter. Dia udah ganti nama ya. Si Muhammad gak perlu kasih makan dan minum. Kaget si Peternya. Gila. Gue ganti nama, malah gak dikasih makan, gak dikasih minum. Lalu imamnya mengatakan, Muhammad, masih ingat kan, ini bulan puasa. Jadi jangan coba-coba kamu makan dan minum. Humor, saudara.
Ini ilustrasi humor tentang orang yang tidak jujur. Ya. Orang yang tidak konsisten. Orang yang tidak terbuka apa adanya. Dia mencoba menipu, berdusta, supaya mendapatkan keuntungan pribadi. Ini yang disebut dengan munafik. Kalau C-nya Korea ada moon, ini moon juga. Munafik. Pura-pura. Ya. Apa yang ada di dalam dan apa yang ada di luar berbeda sama sekali. Bisa saja dia hari ini berkata Hosana, tapi besok berubah jadi apa? Salibkan dia. Ada yang begitu kan? Ini konteks yang kita baca hari ini, saudaraku, ya, konteks ketika Tuhan Yesus tahu sebentar lagi dia akan naik ke atas kayu salib. Tahu sebentar lagi dia akan menggenapkan kehendak Bapa, mati bagi umat manusia. Dia harus menggenapkan seluruh perjanjian lama. Dan salah satu bagian yang harus digenapkan oleh Tuhan Yesus adalah apa? Zakaria, pasal 9 ayat 9. Dia harus masuk ke Yerusalem. Walaupun saat itu Petrus melarang dia hardik si Petrus mengatakan, "Nyah daripadaku, hai iblis." Dia harus masuk ke Yerusalem. Dan menggenapkan firman Tuhan, dikatakan bahwa rajamu lemah lembut, dan dia akan mengendarai keledai beban yang masih muda. Itu sebabnya Yesus persiapkan betul-betul perjalanannya ke Yerusalem. Dia pesan kepada murid-muridnya, datang kepada si Anu dan Anu, kasih passwordnya, nanti pasti dia kasih keledainya. Yesus planning dengan baik. Dan murid-murid ke sana mendapatkan keledai betina itu, mendapatkan juga anaknya dan dibawa kepada Yesus. Dan Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarai keledai itu. Itu yang dikatakan tadi dalam Mazmur, dalam Matius 20 ayat 5. Orang-orang Yahudi sangat jelas bahwa kelak Mesias akan datang sebagai raja segala raja. Mereka tahu jelas. Orang Yahudi tahu jelas nubuat perjanjian lama. Bahwa Mesias itu rendah hati, mengendarai keledai bukan kuda. Dan dia akan masuk ke Yerusalem. Simbol keselamatan yang sejati. Simbol dia bukan raja yang berbau politis dan militer. Tetapi dia adalah raja segala raja yang menggenapkan keselamatan bagi umat manusia. Itu sebabnya tadi kita baca. Orang-orang Yahudi langsung respon dengan sukacita, respon dengan baik dan benar. Ayat 8 dan 9 tadi, mereka mengalaskan pakaian di jalanan, memotong ranting-ranting palem, dan kemudian mulai bersorak-sorai, Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja segala raja. Anak Daud yang maha tinggi itu penggenapan Mesias. Yesus tidak menolaknya, Yesus menerimanya. Orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat yang munafik itu kemudian tidak suka dan menegur. Kalau saudara membaca di Injil Lukas, kita bandingkan Lukas 19, mereka menegur orang-orang Yahudi yang lain, masyarakat luas untuk diam, jangan berteriak. Tapi Yesus berkata, kalau mereka ini diam, maka batu-batu itu akan berteriak. Oh, ternyata rakyat banyak tidak takut dengan ancaman dari orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tidak gentar. Mereka tidak kemudian pura-pura. Mereka sungguh-sungguh berteriak, Hosana bagi anak Daud yang maha tinggi. Hosana bagi sang raja. Hosana bagi Mesias. Ini juga adalah menggenapkan Mazmur 118, ayat 24 sampai 26. Ketika mereka bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Jadi saudara kalau ada lagu hari ini harinya Tuhan, itu menunjuk hari ini. Paham Sandi? Ya. Memang anak-anak sekolah minggu jadi kreatif. Jadi hari Senin, hari Selasa, hari Rabu harinya Tuhan, dari Kamis harinya Tuhan. Memang setiap hari harinya Tuhan, saudara, betul. Tapi Mazmur itu menggenapkan hari ini. Harinya Tuhan, hari keselamatan sudah tiba. Dan mereka mengarak dan mengiring Yesus masuk ke
Yerusalem. Orang banyak itu mungkin sekali sudah mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun Yesus melakukan banyak mujizat. Yang buta disembuhkan, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang sakit pendarahan disembuhkan. Mungkin itu cancer 38 tahun, saya tidak tahu. Sakit apapun disembuhkan Tuhan waktu itu. Mungkin plus keluarga-keluarga mereka bersuka cita. Dan mereka pernah mengalami peristiwa 5 roti dan 2 ikan ketika Yesus mengenyangkan 5.000 laki-laki. Kalau plus wanita dan anak-anak jadi lebih 10.000. Itu sebabnya banyak sekali jumlahnya yang bersorak-sorai untuk Tuhan. Mungkin juga mereka pernah menyaksikan Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus membangkitkan anak muda dari Nain. Yesus melakukan banyak mujizat. Bukan saja menyaksikan, mereka mengalami. Itu sebabnya mereka tidak peduli dengan teguran ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tetap berteriak, Hosana. Hosana, Raja segala raja, terpujilah nama Tuhan. Hosana itu artinya, kasihani kami Tuhan. Tuhan beri kami keselamatan, sebab Engkau Raja dan Mesias yang sejati. Pujian yang sungguh-sungguh lahir dari dalam hati mereka. Permisi tanya, kalau hari ini saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sudah mengalami keselamatan jiwamu, sudah mengalami pengampunan dosa, sudah mengalami Mesias, Juru Selamatmu, apakah engkau menjadikan dia juga sebagai rajamu yang memimpin hidupmu? Tuhanmu yang menguasai seluruh aspek hidupmu. Tanpa takut terhadap ancaman, larangan. Di Amerika nggak gitu terasa ya. Saya nggak tahu di negara-negara yang sulit pasti sangat terasa. Di Indonesia mungkin atau di daerah-daerah yang anti kekristenan. Ketika kau ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, ada ancaman, ada larangan-larangan, ada tantangan-tantangan berat. Kalau di Amerika tantangannya apa ya? Waktu. Aduh sibuk nih, langsung keok. Aduh ada bisnis nih, langsung belok. Apakah engkau tetap berani menghadapi tantangan, kesulitan, cobaan, dan godaan di tengah-tengah lokasi Tuhan tempatkan engkau tetap berkata, ya Tuhan, aku memujimu bukan saja lewat bibir, tapi lewat hatiku dan hidupku, engkaulah Rajaku dan Tuhanku, selama-lamanya tanpa ada yang bisa menghalangi aku. Amin. Saya baca suatu cerita, suatu hari ada seorang nenek jalan-jalan di taman. Dia lihat dua anak muda duduk di kursi, lagi pacaran. Jadi nenek deket-deket mau tahu mereka ngobrol apa. Lalu si gadis tanya kepada cowoknya, apakah kamu sungguh-sungguh mencintai aku? Si cowok mengatakan, ya pastilah, 100%. Lalu si cewek mengatakan, kita sudah pacaran 6 bulan. Apa buktinya kamu sungguh-sungguh mencintai aku? Lalu si cowok mengatakan, A, B, C, D, E, F, G. Apa maksudnya? Lalu si cowok mengatakan, a boy can do everything for girl. A, B, C, D, E, F, G. A boy can do everything for girls. Si cewek mengatakan, oh so sweet, I love you. Nenek dari balik itu juga diam-diam mengatakan, oh so sweet, tapi kakek kurang ajar ya. Saya sudah menikah dengan dia 50 tahun. Dia belum pernah merayu saya seperti itu. Saya akan pulang kasih tahu dia. Lalu nenek kemudian pulang ke rumah, dipanggil suaminya. Kek, apakah engkau sungguh-sungguh mencintai aku? Iyalah, kata kakeknya. Apa buktinya? Lalu kakek mengatakan, lah kita kan sudah menikah 50 tahun, Nek. 50 tahun sama-sama, itu apa gak cukup?
Si nenek bilang, aku gak mau yang gituan. Aku mau yang A, B, C, D, E, F, G. Lalu kakeknya mengatakan, oke, untuk kamu, kekasihku, aku beri kamu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Lebih panjang. Wah, nenek senang. So sweet, dia bilang. Tapi apa artinya? Lalu si kakek bilang, oh, A itu adalah kamu amazing. B itu beautiful. C itu kamu cute. D itu kamu dynamic, bergairah. E itu kamu elegan, kamu itu anggun. F, fantastic, tiada duanya. G itu good. H apakah? Kayak mikir sebentar, H. Oh, kamu high tech. Nah, kamu kan bisa Facebook, bisa WhatsApp, ya kan? Semuanya bisa. Lalu kakek berhenti sebentar. Nenek mengatakan, oh so sweet. Lalu nenek bilang, ya, selanjutnya gimana IJK? Lalu kakeknya bilang, I'm just kidding. Neneknya mengatakan, wus dasar gombal lu. Gua getok lu pakai gentong ya. Ini ilustrasi humor. Kakek nenek pun bisa joke ya. Ini namanya rayuan gombal. Ngomong tok di bibir mulut. Ya. Nggak sungguh-sungguh sehingga si nenek jadi sedikit kesel. Nah, saya tidak tahu selama ini saudara memuji Tuhan, ya. Saudara bernyanyi untuk Tuhan, bersorak-sorai untuk Tuhan. Kamu sungguh-sungguh gak keluar dari hati? Atau cuma gombal doang? Ya. Cuma ngomong tok. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan hanya di bibir mulut saja. Atau sungguh-sungguh lewat seluruh hidupmu yang sudah diperbaharui. Perkataan, sikap, cita-cita, kebiasaan, perbuatan, tingkah laku, dan apapun. Kamu tahu tujuannya untuk memuliakan Bapa yang di sorga. Amin. Sehingga hidupmu sungguh-sungguh menjadi sebuah hosana, bukan salibkan dia. Hosana bukan hanya di bibir mulut, hosana dalam seluruh aspek hidupmu. Sebab hidupmu bukan murahan, bukan gombal, bukan pura-pura, bukan munafik. Kalau apa yang kita baca misalnya di Lukas selanjutnya ayat 23 sampai Lukas 23 18 sampai 23 itu sungguh-sungguh sangat mengagetkan kita, bukan? Orang banyak yang saya yakin sebagian besar sama dengan yang 1 minggu sebelumnya berteriak Hosana, tapi kemudian mereka berteriak salibkanlah dia. Sangat mengerikan. Ketika Yesus ditangkap dan kemudian diadili, terakhir sampai di tangan Pilatus. Sebelumnya Pilatus mendapat mimpi bahwa Yesus tidak bersalah. Dia tidak menemukan kesalahan satupun dari Yesus. Dan dia berkehendak melepaskan Yesus. Sebab Pilatus dapat mimpi buruk. Istrinya juga dapat mimpi buruk. Lalu Pilatus akhirnya tidak ada cara bagaimana bisa membebaskan Yesus. Dia menawarkan Barabas. Barabas penjahat besar yang harus disalibkan, yang harus mati. Dia tawarkan kepada orang banyak. Ini demokrasi juga ya. Vote. Mau Barabas atau mau Yesus? Saya minta kamu pilih, kata Pilatus. Tapi kemudian orang banyak berteriak, salibkanlah dia. Enyahkan dia, enyahkan Kristus itu. Salibkan dia, salibkan dia. Oh saudara, mungkin hari ini saudara dan saya tidak seperti mereka. Seperti orang banyak itu yang berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Enggak. Tapi bisa saja ketika dalam hidup, aspek-aspek hidupmu, saya tidak tahu apa, ketika engkau tidak sungguh-sungguh mengikuti dan melayani Tuhan.
Alkitab tidak bicara soal orang banyak itu. Tapi saya coba menyelami sebagian besar mungkin yang minggu lalu berteriak Hosana, Hosana, hari itu tidak ikut di dalam voting yang ditawarkan oleh Pilatus. Mereka takut dan melarikan diri entah kemana. Sehingga tidak ada suaranya. Harus membela kebenaran. Tapi sangat mungkin sebagian lagi adalah orang-orang yang munafik. Yang penipu, yang berdusta, yang egois, yang tidak sungguh-sungguh bertobat, yang keras hati, yang tegar tengkuk. Sebab orang Yahudi memang terkenal tegar tengkuk, bengkok hati dan jahat. Sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang tahu banyak firman Tuhan, yang tahu nubuat perjanjian lama, tapi mereka tidak mau bertobat dan menerima Mesias. Tidak heran kalau minggu lalu berteriak Hosana, hari ini berteriak salibkan dia. Salibkan dia. Saya tidak tahu hidup saudara. Apakah engkau memuji Tuhan hanya di gereja? Ketika gereja tiba-tiba kamu seperti malaikat yang memuji Tuhan, ya, bersyukur, nyanyinya indah, ngomongnya halus, ramah, baik, keluar dari pintu gereja lain lagi, saudara. Kata-kata kotor mulai keluar, makian, cacian, hidup tidak ada beda dengan orang-orang dunia yang kafir, yang tidak beriman. Saya tidak tahu. Ketika hari Minggu di gereja tiba-tiba di depan umum banyak teman-teman bicaranya jadi manis, jadi ramah. Ya. Pura-pura jadi baik dan benar, tapi pulang ke rumah berbeda lagi. Istri mungkin dimaki, dibentak, ada yang dipukul, atau sebaliknya, saudara jadi istri tukang pukul suami. Bisa terjadi. Tapi di gereja, puji Tuhan, haleluya. Sampai rumah, halelupa. Lupa. Di gereja Hosana, di rumah salibkanlah dia. Walaupun kamu tidak berteriak. Tapi dari praktek hidup. Perkataan, perbuatan, tingkah laku, sikap, cita-cita, dan apapun yang kamu lakukan, ketika kamu tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan, ketika engkau tidak mencerminkan seseorang yang sudah diselamatkan Tuhan, bertobat dari hidup yang lama, sebenarnya kamu sedang berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kristus seperti disalib ulang. Mohon belas kasihan Tuhan, supaya saudara dan saya selalu diperbaharui. Tiap hari diperbaharui, kita belum sempurna. Kita masih ada dalam proses sanctification, pengudusan belum sempurna. Mohon Tuhan memperbaharui setiap hari, sampai bertemu dengan Tuhan, disempurnakan. Itulah proses pemuliaan, glorification. Amin. Dibanding 2 tahun lalu, saudara lebih baik dan lebih benar. Coba pikirkan itu. Dibandingkan sebelum COVID dan sesudah COVID gimana? Lebih benar gak? Atau udah lupa, iya waktu COVID betapa rajinnya aku ya, memuji Tuhan 10 jam sehari. Renungan pagi tiap hari, you know. Karena gak bisa kemana-mana. Keliling YouTube. Sekarang sudah tidak ada COVID. Ruben masih baca renungan pagi gak ya? Entah tuh, gue juga gak tahu. Udah lupa. Bisa saja terjadi. Perubahan lebih baik atau lebih tidak baik? Saudara pengen balik ke COVID gak? Saya baca satu cerita, ada suatu hari seorang anak SMA namanya Ita. Ita ini orangnya cakep, tapi juga iseng, centil gitu ya. Suka ngeledekin orang. Lalu dia pengen mendapat sebuah kalimat khusus dari dia baca, dari cerita mana, dia pengen tes temannya. Lalu suatu hari dia berkata kepada temannya, dia telepon, "Hei Rina, temanku," kata si Ita. "Aku mau kasih tahu kamu ya, sesungguhnya aku sudah tahu semuanya tentang kamu." Langsung Rina kaget. Rina bilang, "Ta, kamu jangan cerita-cerita ya sama si Dewi.
bahwa aku itu pacaran sama cowoknya. Ntar gue kasih kamu voucher deh, ada makanan enak nih di restoran mahal. Sorry ya, gue cuma bisa kasih voucher. Oke nggak? Kata Ita, oke lah, nggak apa-apa. Dia tutup telepon, oh berhasil, dia bilang. Lumayan dapat voucher. Sekarang gue mau tes kakak gue. Lalu dia ke kamar kakaknya. Kak Dewa, terus terang aku sudah tahu semuanya. Ternyata begitu ya. Lalu Dewanya kaget, kakaknya. Aduh, jangan kasih tahu papi ya. Aduh, gue baru coba narkoba 2 kali nih. Kamu sudah tahu, ntar gue pinjamin kamu mobil deh. Ini kunci mobil gue pinjemin. Dan gue kasih uang bensin. Jangan cerita ya. Kita senang ya. Ternyata kalimat itu mujarab juga. Dia dapat mobil, dapat bensin. Tapi hatinya sedih, gila. Ternyata kakak gue narkoba. Sedikit sedih dia ya. Lalu dia keluar dari kamar kakaknya, lihat papanya pulang. Papi, gue mau ngomong nih papi. Papi cuma kata, sibuk, gue gak ada waktu untuk kamu. Papi ini penting. Terus terang papi, gue udah tahu semuanya. Papinya kaget. Lalu ambil cellphone, telepon. Seseorang. Sudah telepon, dia bilang sama anaknya, nih kredit card kamu yang minggu lalu saya blok, sekarang saya sudah buka lagi, kamu bisa pakai. Nah, tapi jangan bilang mami ya, bahwa papi itu ada main sama Bi Ijah. Kaget dia. Gila, ternyata papi gue menduakan mami. Gila, dia main sama Bi Ijah. Dia sedih. Dia menangis. Dia keluar rumah. Waktu keluar rumah, dia lihat itu. Bang Amin lagi bersihin mobil. Dia pikir ini pasti Bang Amin tahu. Tahu soal si papi dan Bi Ijah. Nggak cerita-cerita sama gue. Gue mau kerjain dia juga. Pak Amin, terus terang, gue udah tahu semuanya. Langsung Pak Amin menangis. Lalu berkata, Nak, ternyata akhirnya kamu tahu juga. Panggil aku papi. Ini humor, saudara. Sebenarnya Ita gak tahu semuanya. Dia cuma iseng pakai kalimat itu. Ingat saudaraku, yang tahu semuanya adalah Tuhan Yesus. Dia Maha tahu. Kamu tidak bisa menyimpan apapun dalam hati dan pikiranmu. Itu sebabnya tanggalkan kemunafikan kamu. Jangan pura-pura, jangan berdusta, jangan berbohong, apalagi bohongin Tuhan. Gak mungkin lah. Jangan hari ini katakan Hosana, besok kamu salibkan dia. Sehebat apapun kau menutup dosamu, pasti berbau. Itu sebabnya hari ini saya mengajak kita ketika mau menerima perjamuan kudus, mari kita minta Tuhan Yesus sekali lagi kuasa darahnya menyucikan kita, mempersiapkan setiap pribadi kita. Amin. Minta hidup yang baru. Baru dalam semua hal. Perkataan, perbuatan, sikap, cita-cita, dan apapun tingkah laku yang kita lakukan. Katakan, ya Tuhan, hanya Hosana bagimu. Katakan, Hosana Tuhan, berbelas kasihan kepada kami. Mari katakan, Hosana, kasihani kami Tuhan. Selamatkan kami. Hosana Tuhan Yesus. Engkau Raja kami. Engkau Tuhan kami. Kuasailah hidup kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah kami, Tuhan kami, Raja segala Raja. Sekali lagi kami persembahkan seluruh aspek hidup kami ke hadapan-Mu, ya Tuhan. Jika ada sesuatu yang masih tersimpan di pikiran, di hati, sesuatu yang tidak berkenan kepadamu, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu membasuh kami, pulihkan kami satu persatu. Ajar kami tidak jadi orang yang munafik, yang menipu, yang tidak jujur, yang dusta. Seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Oh Tuhan, jauhkan kami dari kemunafikan.
Beri kami hati yang jujur, hati yang tulus, iman yang kuat, yang teguh, dan sikap hidup, tujuan hidup yang sungguh memuliakan Tuhan. Walaupun ada tantangan, cobaan, kesulitan, larangan, bahkan ancaman, kami tidak takut bahaya Tuhan. Sebab gadamu dan tongkatmu selalu mengawal dan melindungi kami. Bahkan harus melewati bayang-bayang maut sekalipun. Kami tahu Engkau gembala kami, Raja kami, pemimpin kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapkan hati pikiran kami ketika kami mau menerima perjamuan pada pagi ini. Agar roti dan anggur ini sungguh-sungguh bermanfaat dan menjadi berkat mujizat dalam seluruh hidup kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terjatuh diangkat kembali, yang menghadapi masalah berat, bahkan jalan buntu, mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin.